2, 3. Lihat, pemenangnya akan ada 2 orang. Ya, selamat kepada Pak Thomas Dwi Setianto dari KSP Kopit Sehati Lampung. Apakah hadir Pak Thomas? Halo Pak Thomas. Oke, Pak Thomas hadir. Selamat Pak Thomas telah memenangkan saldo Saktiling. Nanti akan kami hubungi ya Pak. Kemudian ada Bapak Joni Pais dari KSP Molukas CU. Apakah hadir Pak Joni Pais? Bapak Joni, apakah hadir? Sepertinya belum hadir ya. Sayang sekali nih, jadi nggak menang undian saldo Saktilingnya. Mohon maaf untuk Pak Joni Pais dari KSP Molukas, belum beruntung. Untuk Pak Thomas, selamat. Nanti akan kami kirimkan hadiahnya. Oke, sebelum kita mulai acara, baik Bapak Ibu semuanya, kita akan memulai acara Bincang-Bincang Sakti seri 6 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, narasumber kita hari ini sudah hadir, Ibu Ana Mening Indah Avanti SE. Selamat pagi Ibu Ana. Halo. Selamat pagi Ibu Ana. Ya, pagi. Selamat bergabung. Ya, Ibu Ana ini merupakan manajer dari Koperasi Kredit Sejahtera Cibinong yang merupakan narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat bergabung Bu Ana. Yang kami hormati juga, di sini sudah ada Bapak James Martua Purba. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas kehendaknya kita semua dapat hadir pada kegiatan webinar Bincang-Bincang Sakti kali ini dengan topik kepemimpinan dan pengembangan organisasi koperasi melalui kolaborasi lintas generasi. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya, Aryawan, dari tim Sakti sebagai moderator pada kegiatan ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kedua, pembacaan doa, 3, foto bersama, 4, penyampaian materi, kelima, diskusi dan tanya jawab, keenam, kuis dan games, dan ketujuh, penutupan. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Doa bisa dilakukan dalam hati dan menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Keluar sendiri sih. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan lakukan dulu nih Bu, Pak, sesi foto terlebih dahulu. Jadi dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto. Oke, saya lihat di sini sudah ada 3 slide Zoom. Silahkan dinyalakan semua Bapak Ibu. Berarti kita akan 3 kali melakukan sesi pemotretan. Ya, sudah nyala semua. Dalam hitungan 3, kita akan memulai pemotretan. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Untuk slide yang kedua, dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir, dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak Ibu diperkenankan untuk mematikan lagi kameranya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi mengenai kepemimpinan dan pengembangan organisasi koperasi melalui kolaborasi lintas generasi. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Ana Mening Indah Avanti SE
selaku manajer Koperasi Kredit Sejahtera Cibinong. Apakah Bu Wana sudah siap? Sudah, Pak. Iya, terima kasih Bu Wana. Selama pemaparan materi berlangsung, dipastikan pada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menonaktifkan mikrofonnya demi efektivitas kita dan juga kelancaran pada kegiatan pagi hari ini. Juga kepada Bapak Ibu sekalian, apabila selama pemaparan materi ada pertanyaan, silahkan untuk menuliskannya di kolom chat Zoom kami, karena nanti akan ada sesinya untuk diskusi dan tanya jawab. Oke, dari Bu Ana sudah siap. Untuk saya kan Bu Ana. Untuk share screen-nya nanti akan dibantu oleh Mas Iin. Jadi terima kasih sebelumnya atas kesempatan ini. Saya diperbolehkan sharing, bincang-bincang dengan rekan-rekan di sesama penggerak CU, anggota CU. Perkenalkan, nama saya Ana, atau biasa dipanggil juga Mening. Kalau di KKS saya sering dipanggilnya Mening, gitu aja Pak. Kesempatan ini bagi saya luar biasa, tetapi juga sekaligus sebagai sarana saya juga untuk belajar untuk men-sharingkan pengalaman saya dalam berkegiatan CU, terutama di KKS. KKS ini salah satu koperasi di daerah Cibinong. Semoga Bapak Ibu mungkin ini ya sudah mengetahui ya. Jadi KKS itu singkatan dari Koperasi Kredit Sejahtera. Kami berdiri sejak tahun 1972. Jadi sebelum saya lahir, koperasinya sudah hadir terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya menyampaikan sharing saya ingin sedikit cerita. Ceritanya mungkin ini hal yang saya alami dan saya lihat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Orang tua saya atau nenek dari anak saya itu remaja ya Bapak Ibu ya. Jadi udah SMP lah ya. Nah, anak saya ini mungkin cara belajarnya itu sudah semaunya dia. Jadi dia suka memegang handphonenya dia. Dia kadang belajar dengan musik yang sangat kencang sekali dengan handphone. Kadang dengan laptop juga, dan itu membuat nenek atau ibu saya itu komplain. Jadi pernah suatu saat itu saya mendengar, ini anak disuruh belajar, kenapa nggak mau belajar, seperti itu ya, malah main game, seperti itu. Tetapi anak saya komplain juga, enggak, saya nggak main game, saya itu sedang belajar. Saya belajar emang dengan cara saya, dengan mendengarkan musik, seperti itu. Nah ini ternyata dengan perubahan teknologi, merubah juga kebiasaan-kebiasaan, dan ternyata pola belajar pun bagi anak saya juga berubah seperti itu. Jadi ini pengalaman kecil yang untuk memulai sharing pada hari ini, seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal-hal yang seperti saya rasakan juga. Nah, sebelum saya men-sharingkan apa yang kami alami, saya ingin memperkenalkan beberapa generasi. Kalau Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar ini, ada generasi baby boomers, ada generasi X, Y, dan seterusnya. Kebetulan saya generasi X. Sudah mau ke Y sih sebenarnya, tapi saya masih X, jadi ternyata sudah tua juga ya. Seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah generasi pre-boomers, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1945 dan sebelumnya. Mungkin saat ini usianya udah berapa ya? Udah 78 mungkin ya. Nah, generasi pre-boomers ini mengalami kejadian besar seperti Perang Dunia Kedua. Sehingga karena mengalami hal-hal yang luar biasa ini, membentuk kepribadian yang cukup disiplin, giat taat hukum, karena sebagai pejuang pasti mentaati perintah atasannya ya untuk melakukan strategi perang ya. Nah, jiwa
kepemimpinan dari generasi pre-boomers ini patut diacungi jempol karena memang luar biasa, tinggi sekali. Nah, ini tapinya, yang negatifnya dari generasi pre-boomers itu adalah kurang berani untuk menyampaikan pendapat seperti itu. Karena memang pada saat perang, kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu sangat dibatasi. Nah, selain itu, generasi ini dikatakan itu terlalu konservatif atau mungkin lebih tepatnya dia sangat berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Itu kalau generasi pre-boomers. Kemudian untuk generasi selanjutnya itu generasi boomers. Generasi boomers itu lahir pada tahun 1946 sampai dengan 1964. Nah, kenapa disebut dengan baby boomers? Karena memang setelah Perang Dunia Kedua, para tentara pulang. Nah, ini kan situasinya karena selesai perang, pasti situasinya sudah semakin nyaman seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, ternyata terjadi lonjakan karena kenyamanan tadi, sehingga terjadi lonjakan tingkat kelahiran yang cukup besar sehingga disebut baby boomers. Nah, baby boomers ini disebut sebagai generasi yang cukup untuk sangat penting pada zaman tersebut dan saat ini juga sih Bapak Ibu ya. Nah, mereka terkenal sangat disiplin karena memang dilahirkan atau dididik oleh generasi sebelumnya yang sangat disiplin. Sehingga generasi baby boomers itu merupakan generasi yang sangat berkarakter, berkomitmen seperti itu. Nah, ini pasti Bapak Ibu yang ikut Zoom kali ini banyak yang generasi baby boomers mungkin ya. Nah, kemudian generasi baby boomers dapat membetulkan peralatan. Nah, ini biasanya semangatnya baby boomers ini ketika mengotak-atik benda ini cukup tinggi sehingga dia memang suka otak-atik, membetulkan peralatan, mengerjakan segala hal itu sendirian. Nah, hal ini tidak lain karena generasi ini itu senang belajar dengan otodidak seperti itu. Jadi bisa melakukan segala hal menjadi ciri khas untuk generasi baby boomers. Nah, generasi ini juga lahir di era televisi hitam putih. Ya, era televisi hitam putih, namun ia tetap beradaptasi dengan baik di era zaman sekarang yang modern. Nah, kemudian generasi baby boomers ini juga terkenal pekerja keras dalam mencapai impian mereka. Sehingga dia posisi sekarang itu bisa dicapai itu dengan penuh perjuangan dan proses yang cukup panjang. Generasi ini juga terkenal mempertahankan adat istiadatnya seperti itu. Karena yang seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa mereka mengalami proses yang panjang dalam meraih kompetensi atau pekerjaannya, sehingga hal ini dianggap sebagai kekuatan. Memang tidak mudah untuk merubah kebiasaan ya, itu melalui proses. Tapi memang generasi ini katanya itu suka mempertahankan adat istiadat atau kebiasaannya tersebut. Nah, ini mohon maaf, ini juga katanya juga generasi ini juga kurang menyukai kritikan, tetapi suka mengkritik generasi setelahnya karena dianggap kurang beretika atau tidak berkomitmen dalam bekerja dan sebagainya ya. Tapi mungkin maksudnya bukan mengkritiki lebih tepatnya, tetapi mungkin menasehati untuk generasi yang saat ini. Karena memang untuk generasi, kalau anak saya itu mungkin udah generasi Z ya. Ini memang saya juga sebagai generasi X ke Z aja saya sudah banyak komplain ya. Sudah banyak ngeyalnya juga ternyata. Nah, ini mungkin juga dirasakan oleh generasi baby boomers terhadap generasi saya mungkin yang generasi X seperti itu. Nah, tetapi generasi baby boomers ini ada, saya baca artikel kemarin, jadi sudah adaptasi atau penyesuaian dengan teknologi ini cukup bagus sekali karena hampir 90% dari generasi baby boomers ini sudah memanfaatkan atau menggunakan Facebook. Ya, ini salah satu pesertanya adalah Bu Siwi juga. Nah, ini Bu Siwi juga punya Facebook nih kalau nggak salah ya Bu Siwi, Pak Moko seperti itu. Jadi memang media sosial sekarang sudah tidak melihat
apa ya, oh ini generasi mana? Kayaknya orang-orang tua sekarang akhir tahun 1965. Pesertanya 43 orang, Pak. Pesertanya 43 orang. Ya, mohon maaf, bagaimana sinyal suara saya, apakah terdengar? Terdengar, Oh, Bu. Aman, lanjut aman. ya. Baik. Bisa terdengar, Bu. Ibu Mening, maaf, ke-mute itu mic-nya. Mohon maaf. Oke, kami ulang ya Bapak Ibu ya. Generasi X yaitu generasi yang lahir tahun 1965 sampai dengan 1980. Nah, generasi ini familiar dengan dunia digital dan non-digital. Nah, ini pengalaman saya juga seperti itu sih Bapak Ibu. Nah, generasi yang mengenal telepon genggam yang sangat besar. Dulu kayaknya ada yang apa sih, yang sebesar banget ya kayaknya ya, sebesar apa tuh? Pisang mungkin ya, besar sekali itu saya pernah mengalami juga. Generasi ini dibesarkan oleh generasi baby boomers, yaitu dengan zaman yang sudah modern, ya kan? Jadi zaman generasi X ini sudah disebut sebagai zaman yang modern. Nah, sudah banyak wanita yang bekerja, orang tua saya juga bekerja. Jadi kadang mengasuh anaknya itu udah dititipkan ke neneknya, seperti itu, seperti zaman sekarang juga sih. Sehingga memang membentuk pribadi anak yang lebih mandiri dan cerdas katanya. Kemudian generasi X itu tidak asing mendengar kata PHK, ya kan? Jadi saya mengalami juga tahun berapa ya waktu itu ya, tahun 97 mungkin ya, itu kan juga banyak PHK juga ya. Nah, sehingga memang mengharuskan untuk mencari pekerjaan lainnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga generasi ini dianggap kurang berkomitmen terhadap sebuah pekerjaannya. Katanya seperti itu, jadi suka pindah-pindah kerja. Tetapi generasi ini, efek dari itu, mereka mudah untuk menyesuaikan diri atas perubahan. Itu positifnya dari generasi X. Nah, kemudian generasi ini juga menyukai keseimbangan dalam kehidupannya. Ini saya banget juga sih sebenarnya ini Bapak Ibu ya. Bekerja untuk hidup filosofinya. Nah, jadi yang mereka butuhkan itu adalah kenyamanan, suasana kerja yang menyenangkan, lebih tepatnya seperti itu. Jadi dan mereka itu juga menyukai menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat. Itu generasi X. Dia nggak suka basa-basi, ya. Jadi ini pengalaman pribadi juga sih sebenarnya ya. Jadi lebih tepatnya kalau saya pribadi sih mungkin karena terlalu cepat terkadang agak sedikit gerusa-gerusu kalau orang Jawanya bilang seperti itu. Tapi memang tidak suka basa-basi, itu betul sekali. Padahal seharusnya kalau ini saya kebetulan orang Jawa juga awalnya kalau mau mulai pembicaraan tuh harusnya banyak basa-basinya ya. Tetapi memang semakin generasi ke bawah, basa-basi itu kayaknya mulai luntur seperti itu. Nah, generasi X ini juga terkenal lebih individual seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Seterusnya adalah generasi Y atau generasi milenial. Generasi ini lahir tahun 81 sampai tahun 96. Generasi Y ini sudah sudah lebih canggih lagi karena memang sudah pandai untuk mengakses komputer, memiliki sosial media, itu pasti. Kayaknya nggak mungkin ya kalau anak generasi Y nggak punya medsos, kayaknya nggak mungkin ya. Dan akhirnya teknologi ini membentuk pribadi yang karakternya lebih mungkin kreatif, inovatif seperti itu ya, untuk atas pemanfaatan teknologi tadi. Nah, generasi Y juga sangat berambisi dalam menguasai semua bidang. Nah, kalau dilihat dari sisi positifnya, ambisi ini pasti akan mengeluarkan ide-ide baru, inovasi baru seperti itu ya. Seperti startup, teknologi modern lainnya, pasti banyak sekali ya Bapak Ibu ya.
Nah, tapi karena ambisius ini tadi dan kadang dan terkena memiliki interpersonal yang kurang. Karena gini Bapak Ibu, interpersonal yang kurang itu disebabkan sinyalnya kurang bagus Bapak Ibu ya. Jadi saya lambatkan dan saya ulang kembali. Generasi Y ini sangat bergantung dengan teknologi. Sehingga tidak heran untuk sosialnya itu sedikit kurang ya Bapak Ibu ya kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi yang baby boomers, generasi X. Nah, ini generasi Y ini yang paling kurang. Nah, sudah ambisius, kemudian interpersonalnya kurang, sosialnya kurang. Nah, sehingga menurut artikel, generasi ini katanya sih mudah stres, tapi semoga tidak ya. Seperti itu. Stres dan depresi. Nah, dibandingkan ini sudah sangat terbuka dengan perubahan ya. Jadi kalau generasi X tadi sudah mulai terbuka, nah ini yang generasi Y ini yang lebih terbuka lagi akan terjadinya perubahan seperti itu. Mereka juga mulai terbuka dengan adanya terhadap perubahan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ketergantungan terhadap teknologi itu bisa dilihat, kalau saya melihat karyawan KKS juga yang muda-muda ini sangat tergantung dengan handphone juga sih. Nah, ini juga memperlihatkan memang ada perubahan kebiasaan atau dengan teknologi ini mereka membuat orang menjadi tergantung ya, seperti itu. Nah, kemudian generasi Z, ini agak saya cepat mungkin ya Bapak Ibu ya. Ini lahirnya tahun 97 sampai tahun 2012. Nah, ini generasi Z ini tumbuh dengan teknologi internet, sosial media yang cukup sangat dikenal dan disebut sebagai generasi yang pecandu atas teknologi internet dan sosial media tersebut. Nah, generasi ini juga sangat sensitif. Jadi kalau sekarang kan media promosi menggunakan influencer seperti itu ya Bapak Ibu ya, ketika untuk di IG dan sebagainya. Mereka kalau ada influencer misalnya menggunakan baju sesuatu misalnya corak atau model A gitu ya, mereka mudah untuk mengikuti seperti itu. Karena memang ya ternyata memang generasi Z itu memang rentan untuk terjadi perubahan-perubahannya itu cukup dinamis lah seperti itu ya. Mereka suka berkolaborasi dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini generasi Z itu suka berkolaborasi ya. Dia sangat fleksibel. Nah, mahir teknologi itu sudah pasti, suka berkomunikasi dengan dunia maya yang tadi saya sampaikan yang ada pengaruh dari influencer seperti tadi, dan memiliki ambisi. Itu udah pasti, itu generasi Z ya. Jadi lebih modern lagi dari generasi sebelumnya. Kemudian untuk generasi post Gen Z ini merupakan generasi yang ini mungkin masih usia remaja anak-anak mungkin seperti itu ya. Nah ini tentunya generasi yang paling mahir kalau nantinya ini kemungkinan nantinya di dunia digital ini generasi yang ke depan untuk masa depan ya Bapak Ibu ya. Bahkan bermain aja dia mungkin akan menggunakan permainan yang berbasis aplikasi ya. Jadi kita sekarang sudah mulai banyak melihat aplikasi game-game seperti itu ya. Jadi permainan yang zaman dulu yang saya kecil seperti mainan lompat tali, mainan apa tuh? Saya nyebutnya engklek ya sih yang itu ya. Itu kayaknya udah mulai ditinggalkan oleh generasi ini karena memang lebih aktif di depan komputer, di depan televisi, mungkin yang main PS dan di handphone seperti itu karena handphone kan gamenya juga banyak ya. Jadi generasi ini memang suka dengan dunia maya, dengan digital seperti itu. Oke, itu gambaran mengenai generasi yang lama dari perkembangan setiap generasi sampai dengan generasi saat ini seperti itu. Nah, karena saya di KKS, saya juga ingin menyampaikan kondisi KKS ya. Kalau di penyebaran generasi di anggota itu bagaimana? Ternyata kemarin setelah dicek, itu fakta menunjukkan bahwa
KKS itu didominasi oleh generasi X dan Y. Ini jaraknya nggak terlalu jauh sih, tapi memang paling banyak generasi X. Kemudian generasi Y, kemudian disusul lagi dengan generasi Z. Seperti itu. Seperti terlihat di gambar ya Bapak Ibu ya. Jadi 41% itu generasi X, 35% itu generasi Y. Itu kondisi dan ini kalau kita bicara gender, ini paling banyak adalah perempuan. Mungkin koperasi Bapak Ibu yang lain apakah sama dengan yang kami lihat atau di faktanya di KKS ya. Kalau di KKS itu kebanyakan perempuan. Seperti itu. Mungkin sama kali ya, kalau koperasi CU itu perempuan paling banyak. Nah, ini kalau di pengurus, pengawas, dan karyawan. Nah, ini kalau di KKS itu di jajaran pengurus pengawas itu generasi X itu hanya 38%. Sisanya adalah generasi baby boomers itu sekitar 62%. Nah, sedangkan karyawannya itu generasi Y. Ya, generasi Y ya. Jadi pengurusnya generasi X dan baby boomers, karyawannya generasi Y paling banyaknya. Jadi memang ini kolaborasinya cukup bagus sebenarnya ini ya. Kemudian pasti dalam prakteknya, dalam pekerjaannya, gesekan pasti ada ya Bapak Ibu. Biasa nggak munafik. Oh terjadi kadang masalah pasti ada. Tapi masalah itu saya rasa juga masalah bukan menjadi penghambat seperti itu Bapak Ibu ya, tapi sebagai sarana untuk saling melengkapi, untuk saling belajar. Kalau saya rasa seperti itu. Nah ini contoh kecilnya aja. Jadi generasi baby boomers itu terkadang, nah ini mohon maaf nih Bapak Ibu, saya merasakan seperti ini ya. Kalau diajak untuk Zoom nih misalnya, agak-agak, aduh, apa sih Zoom itu, pelatihan itu paling enak itu kalau tatap muka, seperti itu. Untuk meeting melalui Zoom, jadi rasanya juga enakan kalau ketemu langsung ya, seperti itu. Jadi memang untuk bertemu atau membahas sesuatu di dunia maya itu memang belum terbiasa untuk generasi yang ada di rumah, seperti itu. Enaknya ketemu seperti itu ya. Nah, atau yang ngetren saat ini kan sumbangan sekarang sudah melalui kris ya. Nah ini kalau generasi baby boomers atau generasi X itu menganggap kok kayaknya kurang pantas ya kalau nyumbang itu melalui transfer, melalui kris seperti itu ya. Jadi nyumbang itu kan juga apa? Nah ini kan sekarang trennya udah mulai berubah ya, jadi memanfaatkan teknologi seperti itu. Nah, sehingga penting setiap generasi itu ada saling berkomunikasi dengan baik supaya tidak terjadi gesekan-gesekan seperti itu Bapak Ibu. Jadi antar generasi itu harus saling mengenali dan memahami seperti itu ya. Jadi sebelum memahami pasti harus mengenali karakteristik dari masing-masing generasi. Setiap generasi juga harus mampu menjembatani untuk mengenal dan memahami generasi sebelumnya atau setelahnya. Misalnya, yang lebih muda mau mengajari generasi di atasnya. Oh, Zoom itu gini loh caranya Bapak Ibu, seperti itu. Lalu yang generasi senior mau belajar juga dan tidak menganggap unggul. Nah, karena memang setiap generasi itu punya keunggulan masing-masing. Jadi saya rasa juga ini tidak perlu diperdebatkan seperti itu ya. Jadi harus saling belajar dua arah. Kemudian selain mengenali dan memahami antar generasi, juga harus mengendalikan diri. Nah, karena kunci dalam membuat komunikasi antar generasi yang lancar adalah kemampuan untuk mengendalikan diri yang didapat dengan rasa saling menghargai. Jadi misalnya generasi senior harus bisa ngomong generasi yang junior seperti itu. Jadi seperti saya generasi X juga harus memahami generasi yang Y seperti itu. Jadi mungkin seperti kakak dan adiknya. Kemampuan mengendalikan diri dalam menghargai generasi lainnya sangat penting. Jika tidak, pasti akan berantakan. Komunikasinya pasti nggak jalan seperti itu. Nah, kesenjangan antar generasi ini tidak boleh diacuhkan, tetapi tetap apa ya, menjadikan kesempatan untuk saling belajar. Jadi
pengelompokan generasi itu tidak menutup kesempatan untuk saling belajar. Nah, seorang pemimpin temanya karena saya diminta untuk dalam kepemimpinan ya. Jadi seorang pemimpin juga harus mempunyai sikap mau mengenali perbedaan setiap generasi. Misalnya generasi baby boomers dan generasi X itu suka berbagi ide. Jadi suka berbagi ide ya. Saya itu suka menyampaikan ide. Sedangkan generasi Gen Y dan generasi Gen Z suka mengungkapkan ide-ide yang mungkin dalam tanda kutip ide gila seperti itu ya. Jadi yang belum terpikirkan sama sekali muncullah dari generasi Y dan Z. Atau ide-idenya ini sangat menantang seperti itu. Nah, kesamaan ini bisa menjadi modal untuk menjalin kolaborasi antar generasi. Jadi harus digali terus sebagai seorang pemimpin sehingga ini menjadi modal untuk melahirkan ide-ide baru yang dapat untuk diterima oleh semua kalangan seperti itu. Kemudian sebagai seorang pemimpin juga harus bisa mendorong kolaborasi. Jadi generasi baby boomers itu selalu optimis dan melihat dari sisi positif. Sedangkan generasi X itu salah satu karakteristiknya, ia suka mendorong orang lain untuk bersikap jujur. Sedangkan generasi Y adalah generasi yang inovatif. Jadi jika ini digabungkan, ini luar biasa sih kalau menurut saya ya. Jadi akan terjadi apa tuh? Mampu menghargai keseimbangan dalam hidup, mungkin seperti itu ya. Karena kolaborasinya cukup bagus sekali. Kemudian seorang pemimpin juga harus memahami etos kerja. Jadi generasi baby boomers dan generasi X itu karena kita apa ya usianya juga udah lumayan ya, itu pasti mempunyai banyak sekali pengalaman. Nah, jadi gini, mereka memerlukan apresiasi atau penghargaan seperti itu ya. Sedangkan generasi Y itu perlu kepercayaan dalam mengembangkan ide-ide mereka. Jadi ini sepertinya juga harus dikolaborasikan. Jadi generasi lama itu perlu apresiasi, tapi generasi Y atau generasi yang anak-anak muda ini perlu sebuah kepercayaan dalam mengembangkan ide-idenya, dalam bekerja seperti itu, sehingga terjadilah apa ya sebuah kolaborasi yang lebih bagus lagi, di mana ada saling support dari generasi yang lebih senior terhadap generasi yang sebelumnya, dan sebaliknya generasi yang muda pun mensupport juga, oh ternyata kebutuhan generasi sebelumnya adalah seperti ini. Apresiasikan tidak tentu dalam tanda kutip materi ya, tetapi sebuah apresiasi dari kalimat untuk menghargai itu juga dibutuhkan untuk generasi yang sebelumnya. Nah, perbedaan generasi merupakan aset yang berharga. Perbedaan bukanlah penghambat, tetapi jika dikolaborasikan, mampu mengubah lembaga atau koperasi menjadi lebih baik. Sebuah riset menyatakan bahwa mengelola generasi sesuai dengan kebutuhannya dapat meningkatkan produktivitas, terutama di koperasi, di tempat pekerjaan ya, yang melebihi rata-rata, seperti itu. Nah, sekedar sharing aja, jadi kalau sebelum tahun 2010 ya, saya masuk tahun 2010. Ketika saya masuk, itu juga KKS itu minim brosur sih. Ada satu brosur itu mengenai menerangkan KKS secara umum. Jadi promosi pada waktu itu cukup minim sekali, jadi belum banyak brosur ya. Nah, kemudian yang saya lihat juga, karyawan juga masih banyak yang melakukan pencatatan itu manual. Yang pasti belum ada web pada waktu itu. Nah, promosi juga mengandalkan informasi dari anggota lainnya. Jadi karena memang teknologi pada waktu itu juga masih belum Mbak. Maaf Mbak, ke mute ya Mbak Mending. Halo, tes tes. Ibu Mening maaf, ke-mute suaranya. Oke,
kami ulang sedikit kali ya. Jadi kami mau sharing pada tahun mungkin sebelum tahun 2010 ya. Ini saya ulang sedikit. KKS pada waktu itu yang saya lihat itu minim brosur. Jadi ada satu brosur itu hanya menerangkan KKS secara umum ya. Jadi secara umum, jadi apa itu koperasi, kemudian simpanan wajib, simpanan non saham itu bagaimana, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian karyawan masih banyak melakukan pencatatan itu secara manual. Jadi ya memang koperasi zaman dulu memang tulisan aja ya, ini uang masuk, uang keluar, catat aja seperti itu. Yang pasti belum ada web, karena web juga kayaknya kita baru deh, seperti KKS itu tahun 2000, mungkin tahun 2016-an mungkin ya. Kemudian promosi mengandalkan informasi dari anggota lainnya. Jadi pada waktu itu memang penyebaran informasi itu mengandalkan dari anggota yang aktif seperti itu. Jadi dari mulut ke mulut seperti itu. Kemudian anggota datang untuk setor dan simpan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi karena budaya membaca. Nah ini semakin kesini ini budaya membaca juga semakin luntur, itu yang kami rasakan. Nah, karena apa ya, kondisi yang tadi, sehingga ini kalau saya masuk ke CU ya, ini kan CU ini kan berwatak sosial ya, jadi bukan lembaga sosial, tapi berwatak sosial. Jadi help people to help themselves. Jadi rasa empati, kasih sayang atau karitatif harus kita jalankan, itu benar sekali. Namun berbelas kasih itu tidak cukup. Jadi kita harus membuat orang yang kita bantu itu bangkit, seperti itu. Bangkit dan mandiri tentunya. Jadi mereka pun kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi tidak semata-mata ini kasih pinjaman udah selesai, tidak seperti itu ya, tetapi harus kita bantu juga, kita harus mengerti juga kesulitan mereka itu seperti apa. Tentunya hal ini juga harus melihat karakteristik antar generasi yang telah kita bahas tadi, sehingga kita dapat dengan lebih baik melayani anggota, kita sesuaikan dengan produk-produknya atau kebiasaan dari antar generasi tadi. Nah, di sini CU sudah mampu untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan layanan lintas generasi. Jadi buat kalian yang selalu update, nah ini KKS itu kan sudah menggunakan Saktiling, jadi udah lebih sudah bisa terpantau, lebih transparan kepada anggota. Kalau yang tadi yang cerita saya sebelumnya bahwa anggota itu hanya kesini hanya setor simpan, kalau mau ngecek saldo harus cetak buku. Nah tapi dengan adanya Saktiling itu sekarang anggota sudah bisa, oh ini loh saldo saya melalui handphonenya udah bisa dicek. Udah di-input belum ya transparan saya? Nah, mereka pun sudah bisa mengupdate informasi tersebut. Nah, kalau rekan-rekan semuanya pasti sudah apal ya kelebihan dan ini Saktiling ya. Insta Saktiling kelebihannya apa itu? Ini jadi perlu. Sebenarnya sih dari Dumas belum semuanya fasih menggunakan teknologi, sehingga memang harus dibantu, harus disupport ya. Jadi yang tadi kita bahas ada komunikasi, harus saling saling mensupport untuk generasi sebelumnya, sehingga perkembangan teknologi ini juga mampu dirasakan juga untuk generasi-generasi yang baby boomers seperti itu. Nah, sehingga dalam perkembangannya sebagai karyawan juga, sebagai generasi yang saya generasi X, ketika ada perubahan teknologi, diharapkan memang saya pun juga tidak boleh minder, ya. Jadi harus confident seperti itu. Jangan rendah diri, tapi harus rendah hati. Kemudian positive thinking. Jadi ya memang ini perkembangan teknologi. Jadi saya pun dalam bekerja juga harus menyesuaikan atas perubahan-perubahan tersebut seperti itu ya. Karena kalau kebanyakan ngeluh kayaknya juga malah membuat pekerjaan kita juga semakin lama ya. Jadi ya sudah, saya juga harus belajar, oh ternyata anak-anak ini suka dengan adanya influencer seperti itu. Jadi ini mungkin KKS juga harus mencari anggota yang menjadi influencer untuk menarik anggota lainnya seperti itu ya. Nah, perubahan ini tentunya prosesnya cukup panjang ya. Jadi memang tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tidak, tapi memang harus berproses.
Dan segala layanan kita kayaknya juga harus disesuaikan juga dengan anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau untuk saat ini KKS itu sudah menggiatkan untuk media sosial. Jadi untuk TikTok kita juga sudah. Jadi mungkin dengan lagu-lagu yang mungkin diminati saat ini gitu ya. Jadi ya kalau dipikir ini lagu apaan nggak jelas, tapi memang anak-anak sekarang suka lagu-lagu seperti itu. Jadi kita ikut-ikutan aja dengan gaya-gaya mereka, dengan gaya-gayanya mereka nari-nari juga kita ikutin aja. Kebetulan karyawan KKS yang generasi Y-nya cukup banyak. Jadi kalau pengalaman kami ya anak-anak ini juga yang untuk diajak untuk merangkul generasi-generasi Y lainnya ya yang mungkin belum tergabung di koperasi seperti itu. Jadi kita memanfaatkan medsos seperti itu. Jadi IG, TikTok kita semua pakai, FB, YouTube sudah mulai kita gunakan. Nah, kemudian pentingnya juga pengenalan sistem aplikasi bagi anggota dan terutama pengelola koperasi karena memang kami dulu ini sharing juga dulu tahun berapa ya? Mungkin 2019 kami juga mengadakan pelatihan Excel. Tadi itu pelatihan Excel ya. Saya rasa sih anak SMA sekarang udah mulai diajarkan aplikasi itu. Kalau nggak salah anak SMP juga sudah sih. Tapi kita ulas lagi karena memang karyawan kami di KKS itu generasinya nggak sama. Ada yang generasi X, cukup banyak, lumayan sih saya nggak bilang banyak ya, karena paling banyak memang generasi Y. Tetapi di sini kita belajar bareng-bareng untuk mengenal Excel secara bersama-sama. Ya, tidak. Jadi belajarnya sudah lintas generasi. Yang penting kita sama-sama untuk mengenal aplikasi komputer seperti itu. Jadi semua melek teknologi. Nah, kemudian dalam pelayanan pula kami juga sudah mengikuti perubahan teknologi. Jadi anggota di sini sudah layanan yang dulunya manual, jadi anggota datang langsung. Ini sudah mulai sekitar 3.000-an anggota, 4.000-an itu sudah menggunakan transfer. Jadi sudah transfer melalui Sakti, menggunakan Sakti atau melalui perbankan seperti itu, sehingga terlihat dari layanan di KKS, dari jumlah antrian di gedung, kami kan ada 2 gedung ya, ada di gedung belakang itu sudah mulai sedikit sepi, tetapi dari jumlah yang masuk itu tidak berkurang, tapi justru bertambah karena mereka sudah menggunakan layanan transfer seperti itu. Kemudian pengenalan produk kami sampaikan dengan melalui audio visual. Nah, ini KKS juga harus mengikuti teknologi ya, sehingga tahun berapa saya lupa ya. Ini KKS menjalin kerjasama dengan PT SKK. Nah, sehingga kami juga sudah menggunakan Sikundo dan Sakti. Oh, 2016 ya, kami sudah menggunakan Sikundo dan kalau Saktiling kurang lebih tahun 2019 apa ya? Oh, tahun 2020 justru. Kayaknya 2020 ya, kami sudah menggunakan Saktiling. Jadi kami terus mengikuti perubahan teknologi dan kami terus melakukan penyesuaian. Nah, kami juga menciptakan produk-produk simpan pinjam yang diperlukan oleh generasi pinjaman laptop, motor listrik, kendaraan roda 2, roda 4, KPR. Nah, itu juga sudah ada ya. Tetapi ini yang baru muncul, yang ini barusan kami rintis, ini pinjaman untuk laptop dan motor listrik ini yang baru. Dan ini yang nantinya semoga bulan September kami bisa launching ini pinjaman wisata. Karena emang anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman now atau generasi milenial ini kebutuhan untuk wisata ini kayaknya cukup tinggi ya. Jadi kami melirik peluang itu, jadi kami meluncurkan pinjaman wisata. Semoga ini juga nantinya bisa bermanfaat juga untuk anggota. Kalau tidak salah sih semoga ini nanti terespon dengan baik. Ini wisatanya bentar lagi ke daerah mana ya? Bandung sih sepertinya. Bandung dan Pulau Seribu. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung di KKS, nanti boleh mendaftar ke KKS, nanti kita wisata bersama. Nah, tetapi tadi yang kami sampaikan kan yang sudah agak modern-modern ya. Nah, tetapi KKS ini kan usianya sudah 51 tahun, kami juga tidak menghilangkan tradisi yang yang sangat dijaga oleh kelompok baby boomers seperti ngariung, kumpul-kumpul bareng. Nah, jadi
kami itu ada pelayanan mobile teller. Jadi mobile teller ini konsepnya sih kumpul bareng sih Bapak Ibu. Jadi kami menempati salah satu rumah anggota. Jadi anggota itu pada kumpul, datang di situ untuk melakukan setoran, angsuran, pendaftaran anggota seperti itu. Jadi yang penting kumpul bareng, itu tetap masih ada layanan seperti itu. Kemudian ada, kalau prarat itu kami juga mendatangi kelompok-kelompok anggota. Jadi kita kumpul bersama juga, kita membahas masalah-masalah di koperasi seperti apa. Gitu. Kemudian masukan-masukannya seperti apa untuk perkembangan selanjutnya. Jadi kami yang tradisional pun, yang kumpul-kumpul bareng kami juga masih ada. Seperti itu. Kemudian pelayanan dan pelayanan Marika itu juga kami layani secara tunai. Walaupun sudah ada Saktiling, tapi kami juga ada layanan yang secara tunai ya, jadi anggota kami layani juga. Nah, ini teller kami juga masih lumayan banyak juga, karena memang anggota yang memanfaatkan transfer seperti yang tadi kami sampaikan kan kurang lebih masih 4 ribuan, jadi sekian ribunya memang masih tunai seperti itu. Nah, kami juga memberikan layanan itu sapa anggota. Jadi sapa anggota itu kami melayani mencairkan pinjaman itu dengan mendatangi rumah mereka. Ya, ini untuk menyentuh bagi generasi baby boomers ya, atau pre-boomers seperti itu. Jadi mereka nggak usah datang ke KKS, kami saja yang datang ke rumah Bapak Ibu. Ini layanan yang kami kami lakukan di KKS. Lintas generasi ini tadi. Tapi kami pun juga harus mengupgrade diri untuk selalu belajar atas perubahan seperti itu. Jadi jangan mau ketinggalan zaman, intinya seperti itu. Nah, sebagian besar anggota koperasi kami kan tadi generasi X, Y, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi generasi ini mudah melakukan penyesuaian dengan perubahan teknologi. Jadi memang harapannya, nah ini saya juga berharap dengan Saktiling terus berkembang. Karena ini marketnya ini kan sudah generasi X dan Y, dan saya rasa untuk belajar dengan teknologi ini cukup mudah, karena memang mereka mudah untuk menyesuaikan diri. Saya harapannya Bapak Ibu dari pengembangan Saktiling untuk selalu lebih inovatif untuk melayani koperasi-koperasi seperti itu. Nah, kemudian Saktiling ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini cukup luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih juga ini mewakili KKS karena memang mendukung transparansi ya. Yang dapat dilihat langsung oleh anggota seperti itu. Jadi yang tadi disimpan pinjam mereka sudah bisa pantau sendiri. Dan KKS memilih Saktiling itu untuk memenuhi anggota yang haus akan kemudahan. Seperti contoh zaman dulu yaitu tadi ngecek saldo itu harus print buku, saat ini sudah enggak. Kemudian beli token listrik, saat ini sudah melalui Saktiling dan sebagainya. Dan ini harapannya Saktiling juga mampu memfasilitasi dari KKS juga untuk ini sih, kalau boleh ini curhat sedikit mungkin ya. Jadi kalau pengajuan pinjaman itu bisa melalui Saktiling seperti itu. Nah, ini lebih canggih. Jadi saat ini memang untuk pengajuan pinjaman anggota datang ke KKS. Nah, tapi mungkin bisa dibantu oleh Saktiling. Tidak perlu datang, jadi cukup isi aplikasi. Nah, nanti kami gabungkan dengan layanan Sapa, kami yang datang ke rumah anggota atas pengajuan online tersebut. Seperti itu. Jadi, nantinya dengan perkembangan teknologi ini diharapkan akan memberikan dampak yang baik, jadi bisa semakin efektif, semakin efisien dalam melayani, dalam mengembangkan produk, dalam mengembangkan koperasi, semakin lebih baik lagi tentunya. Seperti itu. Nah, demikian presentasi kami. Saya mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian kurang jelas, sinyalnya hilang-hilang dan sebagainya. Dan sebelum ke tanya jawab, mungkin saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih, kami kembalikan kepada operator. Baik, terima kasih Bu Mening atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat dan juga menarik untuk kita semua di sini. Tadi kita sudah mendengarkan
banyak informasi yang penting mengenai macam-macam generasi ya Bu ya, dari mulai pre-boomer, baby boomer, sampai dengan post Gen Z yang sekarang ini lagi produktif-produktifnya nih, Gen Z ini yang muda-muda. Kemudian juga tadi disampaikan tantangan-tantangan dari banyaknya perbedaan antara generasi, dari mulai perilaku-perilakunya, watak-watak yang beda dari tiap generasi, kemudian dari gaya bahasa, dan juga lain-lain. Kemudian gimana sih cara kita berkomunikasi antar generasi itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik tentunya. Kemudian sikap yang wajib dimiliki pemimpin itu harus seperti apa dalam menghadapi perbedaan. Dari Ibu Kadek Anggraini, dari KSP Bali Dwipa Kabu Tambahan, pagi Bu Ana. Selama ini koperasi kami lebih banyak anggotanya Gen X. Kami ingin merekrut anggota di Gen Milenial dan juga Gen Z. Yang kami tanyakan, bagaimana cara memotivasi dan merekrut Gen Z, Gen Milenial dan Gen Z agar mereka mau bergabung di koperasi. Silahkan Bu Mening. Ya, terima kasih. Ini saya sharing aja ya. Kalau yang ini sharing yang saya lakukan di KKS seperti itu ya. Jadi cara-caranya memang yang tadi saya juga udah bahas ya. Jadi ini generasi Y itu kan suka dengan, atau generasi Z ya, ini kan suka dengan teknologi, media sosial. Jadi rata-rata memang mereka sudah menggunakan media sosial. Dan kemudian mereka itu sangat dipengaruhi oleh influencer tadi ya. Jadi kayaknya kita juga harus sebagai generasi X, sepertinya kita harus menyesuaikan diri. Jadi ya mencoba memahami kebutuhan mereka, memahami cara pandang mereka, memahami juga menyentuh mereka ini dengan cara apa. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang kami lakukan, kami memang yang tahun-tahun ini ya Bapak Ibu ya. Jadi KKS itu mulai gencar itu di media sosial. Seperti itu. Jadi yang tadi kami itu pakai TikTok. Jadi TikTok yang mungkin ya anak-anak gaya-gayanya sekarang tuh Bapak Ibu yang cuak kayak gitu bahasa-bahasa kayak gitu. Ikutin aja. Jadi yang mereka ngetrennya apa kita ikutin. Nah, kemudian itu di Instagram kami juga selain di TikTok kami di Instagram. Nah, ini sebenarnya kami juga mulai menjajaki juga di Cibinong. Kalau KKS kan di Cibinong ya. Cibinong itu kan ada Cibinong viral seperti itu. Nah, ini kami lagi mau bekerja sama dengan Cibinong viral. Siapa tahu ini KKS bisa masuk Cibinong viral dan bisa diterima oleh lingkungan seperti itu. Tetapi tentunya dengan bahasa-bahasanya itu yang mudah dimengerti oleh mereka. Karena generasi-generasi yang anak-anak muda ini bahasanya itu kayaknya maunya bahasa-bahasa simpel, yang gaul seperti itu. Jadi penyampaiannya pun kayaknya juga dengan bahasa yang gaul. Dan yaitu tadi Bapak Ibu, kalau misalnya boleh sharing, KKS juga memenuhi kebutuhan mereka, karena mereka kebutuhannya kan di teknologi ya. Jadi kami membuka kerjasama dengan salah satu toko yang cukup besar untuk mensupport kami di pinjaman laptop seperti itu. Ini juga sebuah terobosan juga untuk koperasi di KKS terutama, kemudian untuk sepeda motor listrik, karena memang sepeda motor listrik juga sekarang lagi booming juga. Jadi kami mencoba masuk, ini kebutuhannya apa ya mereka itu apa. Jadi ya udah kita adain aja. Selama itu untuk lembaga masih bisa dipenuhi dan tidak ada ruginya, artinya seperti itu ya. Jadi ya udah lakukan aja seperti itu. Jadi kalau sharingnya seperti itu sih Ibu. Baik, terima kasih Bu Mening. Semoga pertanyaan dari Bu Kadek Anggraini telah terjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Anton Wibowo dari DPP KUKMTK Papua. Bagaimana cara memilih aplikasi untuk koperasi yang mudah digunakan, reliable, transparan, dan terjamin keberlanjutannya,
sehingga dapat digemari oleh anak-anak muda generasi milenial ke atas nih Bu, yang mungkin nanti lebih dari Gen Z ya untuk keberlanjutannya. Silahkan Bu Mani. Ya, terima kasih. Wah, cukup jauh ya dari Papua ya. Ini semoga saya bisa menjawab ya. Ini sharing, wah ini banyak sharing apa ya? Ini sharing ketika KKS memutuskan, oke, join Saktiling. Mungkin seperti itu ya, atau join Sikundo dulu deh. Oke, join Sikundo. KKS itu sebelum tahun 2016 itu sistemnya belum canggih seperti sekarang. Jadi sebelum Sikundo ya. Kalau dulu kami ini kan kami punya cabang ya. Cabang itu nggak bisa online, jadi datanya nggak bisa online gitu. Jadi kami banyak komputer. Jadi apa ya? Mungkin Mas In nanti bisa mengistilahkan ya. Istilahnya apa itu Mas In? Jadi banyak komputer. Di sana juga di cabang itu ada komputer juga, sehingga nanti ngelinknya tuh pakai komputer-komputer gitu loh Pak. Jadi bisa kata belum menggunakan teknologi yang canggih, karena melalui handphone pun juga nggak bisa diakses. Nah, sehingga pada tahun 2016 sistem kami juga udah keberatan karena anggota pada waktu itu sudah di angka 10 ribuan lebih, sehingga sistemnya sudah terlalu berat. Nah, pada waktu itu jika kami harus membeli banyak komputer, dirasa juga sudah cost-nya juga semakin banyak. Kemudian pada waktu itu juga ada tawaran juga dari Infobit menggunakan aplikasi. Kemudian dari Sikundo juga ada tawaran juga. Nah, akhirnya kami mencoba membandingkan ini itu bagaimana. Tentunya disesuaikan dengan kondisi koperasi yang sedang kami pada waktu itu ya. Jadi kondisinya udah 10 ribuan anggota lebih. Nah, kami uji coba juga sebelum Sikundo, sebenarnya kami udah uji coba dengan sistem sebelumnya. Nah, ternyata memang tidak bisa masuk. Jadi ketika migrasi, anggota yang sekian ribu itu tidak bisa dipindahkan semua. Jadi tereliminasi secara otomatis. Ternyata memang tidak support seperti itu. Oke, berarti kita coba di Sikundo. Kita pelajari positif dan negatifnya, tentunya dengan kondisi KS tadi. Oh, ternyata memang Sikundo support. Jadi Sikundo mampu waktu itu dengan anggota kita yang sudah puluhan ribu tadi ternyata support, sehingga kita memilih kita menggunakan aplikasi Sikundo. Kemudian tahun 2020 kami mengembangkan menggunakan Saktiling. Pemilihan Saktiling pun juga dirasa itu juga tidak cukup mudah, karena memang ini perkembangannya bagaimana seperti itu. Jadi dari pengurus sendiri juga melihat dari perkembangannya ya. Jadi Saktiling ini dilihat ternyata cukup bagus sekali dalam mensupport dari perkembangan koperasi seperti itu. Jadi pengurus waktu itu memutuskan kita join di Saktiling, bahkan menang saham di PKK juga, karena kita berharap memang ini bisa kembang dengan cukup bagus dengan memanfaatkan dengan teknologi yang semakin berkembang seperti itu. Kalau untuk kriterianya pasti aplikasi ini lebih bagus mana dan sebagainya, tentunya juga disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap lembaganya. Kalau mau dibilang bahwa aplikasi ini bagus tetapi tidak bisa untuk diaplikasikan di koperasinya, ya buat apa? Seperti itu sih Bapak. Jadi kami lebih lihat dari kebutuhannya, dan kebutuhan KKS itu anggota sekian ribu. Nah, ini mana yang bisa mensupport itu, seperti itu. Jadi tidak juga biaya menjadi masalah juga. Kalau biayanya murah ternyata emang nggak support, ya buat apa? Seperti itu. Jadi beberapa hal memang harus diperhatikan. Terutama sih yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan koperasi seperti cerita yang saya tadi sampaikan. Seperti itu Bapak mungkin. Atau mungkin Bapak Ibu pengurus, kebetulan ada yang sudah join juga, mungkin bisa menyampaikan dari KKS seperti itu. Kami kembalikan ke Pak Aryawan. Ya, baik. Terima kasih Bu jawabannya. Kemudian pertanyaan ketiga dari Ibu Kadek Anggreni lagi dari KSP Dwi Paku Tambahan. Salam kenal Mbak Ana, saya Anggreni dari KSP Bali Dwi Paku Tambahan. Di koperasi kami sudah menggunakan program Sakti
dengan M-Banking-nya selama ini anggota tidak mau menggunakan mobile-nya karena biaya cukup tinggi dan anggota lebih banyak X. Bagaimana cara Mbak Ana memotivasi anggota lebih banyak di Gen X? Gimana Ana memotivasi agar makan seperti itu, Mbak? Mbak, Baik, oke. Jadi memang aplikasi Sapiling memang berbayar ya setiap bulannya ya. Memang itu juga menjadi waktu itu pembicaraan juga di koperasi kami juga. Nah, tetapi ini kan juga mengenalkan Sapiling, mengenalkan bahwa oh ini ada biayanya. Di mana koperasi itu dari awal kalau di koperasi kami semua itu serba gratis. Jadi untuk admin bulanan bahkan nggak ada. Nah ini tiba-tiba nih Sapiling ada biaya bulanannya nih, dan lumayan ya. Nah ini bagaimana? Nah ini juga diskusi di koperasi kami ini juga cukup panjang juga sama mungkin ya Ibu ya. Nah yang kami lakukan memang waktu itu kami membuat promo. Jadi pada waktu itu kami promo kalau nggak salah setahun deh. Yang mengaplikasikan Sapiling itu gratis biaya administrasi bulanan seperti itu. Kemudian untuk biaya apa ya pada waktu itu ya, biaya pembelian apa ya, pulsa atau apa ya. Jadi itu di support sebagian itu dari dana lembaga. Pada waktu itu kami ada dana bukan dana cadangan ya Ibu ya. Jadi sebagian alokasi dari kalau nggak salah ya ini ya Bapak Ibu ya, karena udah sekian tahun yang lalu. Sebagian dari dana dividen itu kami gunakan untuk mensupport dari sisi teknologi ini. Jadi kami tidak semua kami bagikan, jadi kami gunakan untuk menambah atau membiayai biaya bulanan, operasional bulanan seperti itu. Dan itu kami lakukan sebagian besar sampai dengan saat ini itu dibayarkan oleh lembaga. Jadi sampai dengan anggota, jadi target kami dari sekian anggota kami sekarang udah 20.000 ya. Jadi minimal 50% dari anggota kami sudah menggunakan. Nah, baru pelan-pelan biaya ini kami cabut seperti itu. Tapi ini prosesnya cukup panjang. Dan saat ini memang jujur sebagian memang kami masih danai dari lembaga. Seperti itu. Jadi dari dana-dana yang mungkin harusnya kami bagikan dari dividen ini udah kami ambil dulu untuk membiayai pengembangan aplikasi seperti itu. Kemudian untuk menarik sisa ini dalam harus disikan bukan satu ini. Nah ini waktu itu kami ada basar. Jadi kami ada basar pada waktu itu basar kami padahal barangnya juga barang biasa sih, maksudnya kayak beras, minyak. Nah, pada waktu itu kalau nggak salah momennya COVID apa ya waktu itu momennya awal-awal COVID, sehingga memang kebutuhan pangan pada waktu itu terutama di Cibinong itu cukup ya, kami ingin membantu intinya sih gitu ya. Jadi bantuan kami potong. Jadi kalau beras misalnya taruh kata harga 50.000 misalnya gitu ya. Jadi kami support, oke deh 10.000-nya KKS yang tanggung, sisanya anggota yang bayar. Nah, itu basar murah, tetapi anggota harus membayar menggunakan aplikasi. Jadi harus install aplikasinya untuk mendapatkan bayar KKS Sapiling, jadi diskonnya dia bisa manfaatkan. Jadi kami kondisikan. Jadi bukan memaksa, tetapi kami kondisikan sehingga anggota lebih aware, oh ini ada aplikasi baru seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih sharing saya. Mungkin bisa digunakan oleh Bapak Ibu di seulang. baik, sudah terjawab ya Bu. Kemudian ada pertanyaan juga dari Bapak Thomas dari KSP Kopdit Sehati Lampung. Beliau mengatakan faktanya anggota koperasi di Indonesia ini masih dikuasai oleh kaum tua katanya Bu. Nah, yang diperlukan itu kaderisasi atau transformasi nih. Waduh, sama ya. Iya, kaum tua ini apa nih Pak maksudnya?
pre-boomers, salah, baby boomers mungkin ya. Oh, pre-boomer dan baby boomer mungkin seperti itu ya. Tetapi memang kalau saya lihat juga, kalau saya ikut ratas juga masih terlihat pengurusnya, manajernya memang kebanyakan generasi baby boomers, mungkin seperti itu ya. Anggotanya pun juga banyak juga. Nah, memang nih faktanya juga seperti itu sih. Memang saya juga mengalami. Nah, ini memang perlu adanya apa ya? Tadi kan ada dua ya. Apa sih tadi? Kaderisasi atau satu lagi tadi apa ya? Apa? Regenerasi dan Transformasi. transformasi. Kayaknya dua-duanya penting ya. Kayaknya dua-duanya penting. Artinya dari generasi sebelumnya harus meregenerasikan generasi yang sekarang. Karena kalau tidak ada konsep generasi, terutama di gaya kepemimpinan, kayaknya koperasi nggak akan berkembang. Koperasi akan stuck gitu aja. Jadi dan saya rasa kalau sebuah lembaga didominasi oleh satu generasi aja, kemudian ya pokoknya generasi saya yang paling bagus seperti itu, kayaknya juga nggak bisa berkembang juga. Jadi generasi yang tadi saya bahas, generasi yang senior ini harus belajar untuk percaya juga untuk generasi di bawahnya, sehingga keberlanjutan itu ada. Karena kalau nggak saling percaya, nggak saling support, kayaknya generasi nggak akan berlangsung. Karena bagaimanapun ini udah zaman generasi ini apa ya? Mungkin generasi Z ya, ini yang anak-anak SMP, SMA, yang kuliah-kuliah ini generasi Z-nya. Ini udah zamannya generasi Z. Ini zamannya masa depannya koperasi ini. Nah, ini yang harus mulai adanya generasi dan keterbukaan perkembangan ya, harus menyesuaikan diri antara generasi senior. Generasi X juga harus menyesuaikan diri terhadap perkembangan seperti itu. Sehingga harus adanya transformasi teknologi, transformasi aplikasi juga dari koperasi. Yang awalnya koperasi yang tadi saya sampaikan, yang awalnya manual, ya memang harus mengenal teknologi. Gitu. Jadi yang generasi-generasi baby boomers, bahkan generasi X yang belum mengenal Excel, ini karyawan KKS juga ada, harus mau belajar teknologi, harus belajar Excel, karena memang teknologi ini untuk memudahkan orang dalam bekerja, untuk memudahkan orang dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga akan menyingkat waktu, akhirnya efektif dan efisien, kurang lebih seperti itu. Baik. Berarti itu pentingnya regenerasi ya Bu ya. Kemudian yang namanya lembaga itu jangan hanya didominasi oleh satu generasi saja, karena kita butuh yang namanya transformasi dan regenerasi ya Bu ya. Ya. Iya, oke, terima kasih. Ini ada yang raise hand ya, ada yang angkat tangan dari Pak Yulianto, KPRI Netas, silahkan Pak. Ada ini kan? Selamat bergabung Pak Yulianto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, oke. Mudah-mudahan suara kami bisa ditangkap ini. Kebetulan posisi lagi jauh. Ya. Terkait kan, seperti di KPRI kita pun, ya seperti saya masih sebagai pengurus koperasi yang notabene sebenarnya sudah masuk generasi tua. Misal 2 tahun lagi pensiun, tapi masih harus mengurusi koperasi. Tapi kami pun juga melakukan regenerasi, maka kemudian pengurus-pengurus yang berikutnya ini kita coba cari untuk mereka-mereka yang masih muda. Termasuk diantaranya penggunaan Saktiling harapannya akan menarik bagi generasi milenial. Ini yang kami tertarik untuk kemudian mengambil keputusan untuk bergabung dengan Saktiling. Nah, yang jadi permasalahan di kami adalah biaya operasional. Karena setiap bulan kan kami dari KPRI harus membayar loading data itu. Nah, tetapi kemudian mungkin ada yang punya pengalaman bagaimana cara menutupi kebutuhan biaya terkait dengan loading data, ya, supaya nanti kita bisa berjalan dan tidak mempengaruhi kinerja dari operasi. Saya kira itu mungkin yang perlu saya tanyakan. Salam dari Mekah, mudah-mudahan sakti, tetap jaya membina koperasi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yulianto atas sharingnya dan juga pertanyaannya mungkin bisa dijawab oleh Ibu Mening, silahkan. Ini mohon maaf sebelumnya, tadi saya sempat putus ini, jadi saya keluar Zoom, ini masuk lagi. Boleh diulang mungkin, Mas? Terkait. Jadi tadi itu pertanyaannya terkait biaya operasional. Cara menutupinya tuh kalau dari Koperasi KKS Cibinong ini dengan apa gitu Bu untuk menutupinya dan juga istilahnya menanggulangi mungkin ya seperti itu. Ini biaya operasional terhadap apa nih, yang Saktiling tadi atau bagaimana nih Pak Yulianto ya? Ya, yang saya Iya, wakilkan. baik. Mungkin Pak Yulianto bisa juga. Iya, iya, oke. Terima kasih. Jadi kami kan sebagai contoh kami punya anggota di bawah 100 orang. Bulan itu dikenakan kewajiban untuk membayar 500.000 kepada Nah, ini untuk menutupi kata pendapatan kita itu trik yang sudah dilakukan oleh Ibu itu bagaimana? Terima kasih. Mungkin yang tadi ya, yang kami sharingkan tadi ya, ini untuk menutupi itunya bagaimana gitu ya, biayanya tadi ya, untuk biaya Saktilingnya. Kalau di KKS memang yang tadi saya sampaikan, jadi dari dividennya, jadi tidak semua ini, tapi mungkin ada hal-hal lain juga yang bisa dilakukan ya. Jadi dari dividen itu tidak semuanya terbagi Pak Yulianto. Jadi mungkin Pak Yulianto kan sudah hitung-hitungan akhir tahun seperti itu. Oh ini rencananya dividen sekian seperti itu. Nah ini untuk biaya sakti pasti sudah bisa diprediksikan setahunnya itu berapa seperti itu. Nah ini mungkin bisa disisihkan. Biaya pengembangannya sudah bisa disisihkan seperti itu ya per tahunnya dengan pertumbuhan atau jumlah anggotanya. Nah, ini juga yang penting sih harus didiskusikan di pengurus. Nah, kalau di kami memang ya udah sebagian dari yang terbagi itu kami manfaatkan terlebih dahulu di untuk pengembangan sistem Saktiling. Jadi untuk menutupi yang anggota-anggota tadi yang memang kebiasaannya memang gratis. Saya anggota-anggota KKS itu juga seperti itu. Jadi semua itu serba gratis sih Pak. Jadi kan kalau dividen itu belum jadi biaya ya Pak ya. Jadi tidak biaya ya. Jadi yang harusnya terbagi kita potong dulu Pak. Toh biayanya saya rasa juga berapa sih Pak? Mungkin kalau Saktiling per orangnya mungkin berapa nih ya? Rata-rata sebulannya berapa? 5.000. 5.000 kali 12 kan gitu ya Pak ya. Nah, dari yang dividen ini tadi kita potong dulu nih Pak, potong, kemudian sisanya baru itu dibagikan ke anggota. Mungkin itu sih Pak. Tapi kalau untuk biaya operasional lainnya, mungkin efisiensinya juga bisa dilakukan dari sisi yang lain juga sih Pak. Jadi mungkin ya yang kami lakukan nih Pak ya. Jadi dari sisi SDM Pak, kalau dulu itu teller kami itu banyak sekali Pak. Teller itu banyak. Jadi sekali satu hari itu yang standby untuk menjadi teller itu sekitar 4-5 orang. Tapi untuk saat ini sudah berkurang Pak. Jadi kita sudah memanfaatkan teknologi. Jadi anggota itu kami edukasi terus bahwa Bapak Ibu itu bisa membayar angsuran, bisa nabung itu dengan melalui transfer. Jadi bisa menggunakan Saktiling, bisa menggunakan via perbankan. Nah, sehingga itu akan menghemat dari sisi apa ya, biaya untuk SDM ya Pak ya. Jadi saat ini kalau di KKS sendiri yang menjadi teller itu mungkin yang standby sehari-harinya itu 2 orang Pak. Jadi yang lain itu kami manfaatkan untuk menjadi marketing Pak. Seperti itu. Nah ini mungkin jadi masukan juga untuk Bapak. Memang proses ini perlu waktu sih Pak. Jadi yang dulunya memang anggota kami itu yang transfer itu mungkin baru ratusan awal-awalnya. Tapi habis itu kami menggunakan media promosi, ini loh transfer itu kemudahannya tuh ini. Ternyata bisa dimengerti. Dan semenjak COVID sih Pak. Jadi COVID itu kan menjadi momen sih, momen menyadarkan anggota KKS sih kalau di saya rasa, karena begitu COVID itu lonjakan yang transfer itu cukup banyak sekali, dan puji Tuhan sampai dengan sekarang yang transfer juga yang manfaat teknologi semakin banyak. Jadi momennya momen COVID kalau di KKS, jadi lonjakannya luar biasa.
Baik, semoga terjawab ya Pak Yulianto. Terima kasih Bu Mening atas jawabannya. Saya akan bacakan satu lagi pertanyaan dari Ibu Diah, KSPPS Prima Arta. Di koperasinya memiliki generasi yang menjadi anggota. Nah, bagaimana kaitannya dengan keamanan pembiayaannya, di mana generasi Z itu masih muda, mungkin ada yang belum menikah, kemudian penghasilan belum tetap. Nah, teknik jaminannya tuh seperti apa nih, Bu? Jaminan pembiayaannya. Jaminan pembiayaan Mungkin dalam dari KKS Cibinong bisa iya. sharing. Dari pengucuran pinjaman apa seperti Pinjaman, itu? Bu. Ya, Pinjaman ya, untuk pinjaman. generasi Z-nya. Ya, Oh, oke. Kalau pinjaman di kami sebenarnya tidak penyesuaiannya tidak terlalu banyak sih sebenarnya Ibu. Jadi yang kami sesuaikan justru di produknya saja. Jadi kalau untuk pengucuran pinjamannya prosesnya itu analisa 5C itu seperti biasa sih. Jadi menggunakan analisa jadi karakter itu sebagai yang utama terlebih dahulu, kemudian analisa lainnya, C lainnya seperti itu. Nah, kalau untuk produknya yang kami sesuaikan sih Bu. Jadi untuk yang pinjaman laptop ini memang baru di kami juga, ini barusan kami luncurkan. Itu memang mensupport mereka karena memang banyak juga yang jadi gini, pinjaman laptop ini sebenarnya pengembangan dari pinjaman pendidikan. Jadi kami awalnya seperti itu. Jadi pinjaman pendidikan itu ternyata pendidikan ini banyak ya, dan ternyata mereka perlu disupport dari sisi teknologi. Dan karena kami melihat bahwa ini sebuah peluang, sehingga kami membuat produk pinjaman laptop. Itu awalnya dari pinjaman pendidikan sih. Jadi kan kembangkan lagi dengan lebih mendalam dari pinjaman pendidikan. Jadi terbukalah pinjaman laptop. Kalau pinjaman sepeda motor listrik itu kami melihat tren aja sih. Tren generasi sekarang kalau kami jalan-jalan itu di gang-gang anak-anak sudah mulai menggunakan motor listrik seperti itu. Nah, karena kami juga melihat bahwa peluang ini cukup bagus, terutama di daerah kami, jadi kami luncurkan itu. Tapi untuk peluncuran pinjamannya sama, jadi ini jaminannya bukan jaminannya si laptopnya, bukan, tetapi menggunakan agunan dari seperti BPKB kendaraan motor, seperti sertifikat, AJB, atau agunan simpanan itu sendiri. Itu mah seperti biasa, tetapi untuk tujuannya ini yang kami variasikan, sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Semoga terjawab pertanyaan dari Ibu Diah. Terima kasih Bu Mening. Saya akan bacakan pertanyaan terakhir. Jadi untuk sesi pertanyaan dicukupkan untuk yang terakhir ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan secara personal. Nanti Bapak Ibu kami akan membantu jawab dari tim Sakti. Untuk pertanyaan yang terakhir dari Bapak Alphonse Liwun dari Puskopdit Bahtera Pangkal Pinang. Bagaimana cara membangun komunikasi internal koperasi atau CU jika pengurus pengawasnya Gen Baby Boomer, sedangkan stafnya Gen Z, Ibu? Rasanya terasa susah bagi beliau. Nah, adakah tips khusus nih dari Ibu Mening? Iya, kalau tips khususnya apa ya? Ya lebih tepatnya sih kalau ini ya. Jadi tipsnya sih lebih yang utama harus kita harus mengedepankan untuk saling menghargai setiap generasi. Ini sih gitu. Jadi yang generasi senior ke generasi bawahnya itu harus saling mengendalikan diri, saling menghargai. Ya, jadi dan yang terpenting juga harus sabar. Sabarnya karena ketika kita bicara dengan generasi yang baby boomers, generasi pre-boomers, nah ini kan perlu sabar seperti itu ya. Padahal generasi di bawahnya itu maunya cepat-cepat. Nah ini kan jadi tidak ini ya, terkadang itu menjadi gesekan ya. Tapi ini harus saling mengendalikan diri sih pada prinsipnya. Karena sabar ini kan proses dari mengendalikan diri tadi ya. Jadi bahwa ini perlu proses, masing-masing generasi harus sadar bahwa ini tuh perlu proses yang cukup panjang, jadi ya sabar. Jadi memberitahukan atau bicara dengan generasi senior itu perlu pemilihan kata-kata juga harus dipilih ya, Bapak, pengalaman saya juga sih. Jadi kita harus, yang pertama ini kalau generasi yang muda nih ya,
mendengarkan dulu orang tua bicara, jangan disaut dulu. Ini kalau generasi muda itu harus kayak gitu, jadi dengerin dulu, karena generasi tua itu maunya kan dengerin dulu aja maunya seperti apa, baru setelah itu diajak rembukan, bisa kata kayak gitu ya, oh ini loh masukannya, ini kelebihannya, ini kekurangannya, seperti itu. Karena saya yakin sih semua generasi itu pasti punya keunggulannya masing-masing, tapi bagaimana kita cara mengendalikan diri gitu. Jadi untuk generasi yang senior juga harus memahami generasi muda. Memang generasi muda ini memang ya maunya memang apa ya, semua serba apa, mungkin instan juga ya, serba instan juga ya. Jadi semua harus disesuaikan. Apalagi kalau di kepengurusan, di kepengawasan. Kalau saya mungkin di manajemen ya, kalau di manajemen juga sama. Kadang-kadang saya juga harus apa ya, agak-agak malu juga sih, tapi ya bodo amat sih sekarang. Diajakin TikTok, saya pernah diajakin TikTok sama salah satu karyawan saya yang masih muda. Atau diajakin foto-foto yang gaya-gayanya, gaya-gaya mereka tuh, gaya-gaya itulah. Awalnya saya malu sih, tapi ya sudahlah, emang saya, tapi seru loh Mbak, dia bilang gitu tuh, seru nih, ini kalau masuk IG nih, gini-gini. Iya sudahlah, ya sudah, saya ngikutin aja tuh tarian-tarian mereka, tapi ternyata juga seru juga sih. Jadi ya ikut-ikutan TikTok saya akhirnya gitu. Padahal saya awalnya saya nggak suka TikTok. Gitu. Jadi lebih untuk memahami setiap generasinya bahwa itu memang ya dunianya itu dunia saat ini gitu. Jadi saya pun juga harus belajar. Kalau tips khususnya sih ya apa ya? Kalau saya secara pribadi sih bagaimana saya untuk mengendalikan diri saya sendiri sih supaya kesenjangan atau tiap generasi ini nggak terlalu menjadi hal yang menjadi masalah. Intinya sih harus saling mengalah, sabar, mau mendengar, dan berubah. Belajar sih. Itu Pak, kurang lebihnya. Baik, terima kasih. Intinya itu Ibu, saling memahami, saling belajar antar generasi seperti itu mungkin ya. Dan juga kita harus bisa menahan diri. Oke, untuk pertanyaan dari Bapak Alphonse, semoga sudah terjawab. Terima kasih kepada Bu Mening sekali lagi atas penyampaian materinya dan juga sesi diskusinya yang seru tadi. Kita udah banyak diskusi. Untuk sesi selanjutnya kita sudah selesai materinya. Jadi untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuis Bapak Ibu dan juga games. Tapi sebelum kita masuk ke sesi games, saya ingin memohon kesediaan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik yang dimana linknya akan kami kirimkan juga ke kolom chat Zoom. Kami sangat menghargai pandangan dan masukan Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kualitas acara kami ke depannya. Mungkin dari Bapak Ibu nanti ada usulan narasumber siapa yang ingin kami datangkan, kemudian Bapak Ibu juga ada yang ingin membahas lebih dalam tentang Saktiling ataupun hal-hal mengenai Sakti Sikundo untuk diangkat pada acara BBS berikutnya. Silahkan diisi di form tersebut agar kami bisa melihat dan menjadi masukan bagi kami. Untuk slide materinya sudah kami kirimkan juga Bapak Ibu di kolom chat dan mungkin nanti ada yang membutuhkan akan kami kirimkan juga melalui WA Group dan juga WA Bapak Ibu. Baik, untuk sesi materi sudah beres, kita akan masuk ke sesi games nih Bapak Ibu, yang gak kalah menarik dari sesi diskusi dan juga penyampaian materi. Untuk sesi games ini, Bapak Ibu tinggal menyiapkan keyboardnya dan juga kolom chat Zoom-nya silahkan dibuka, karena nanti Bapak Ibu perlu menjawab di kolom chat Zoom. Untuk kuisnya, saya akan menampilkan 2 gambar. Jadi nanti ada 3 pertanyaan. Untuk satu pertanyaan pertama, saya akan mengirimkan 2 gambar. Dari gambar tersebut, gambar manakah yang benar? Bapak Ibu hanya perlu menjawab 1 atau 2. Cukup diketikkan 1 atau 2. Misalkan saya memberikan contoh, dari 2 gambar ini, gambar manakah yang merupakan logo koperasi yang benar? Misalkan 1 atau 2. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa dipahami? Oke. Dalam hitungan ketiga saya akan munculkan gambarnya. Bapak Ibu disiapkan dulu kolom chat Zoom-nya. Untuk pertanyaan pertama, operator akan mengirimkan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah mana yang merupakan logo Saktiling yang benar? Tinggal dijawab 1 atau 2 ya Bapak Ibu. Oke. Untuk gambarnya dalam hitungan ketiga akan saya kirim 1, 2, 3. Nah, yang mana nih yang benar Bapak Ibu silahkan dijawab. Oke, banyak yang jawab langsung nih. Oke, dalam hitungan ketiga saya akan matikan pertanyaan pertama. 1,
2, 3. Tutup. Oke, ini ada garis pembatasnya Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang benar adalah Bapak Karyanto dari KSP Simbiosa. Ya, jawaban yang benar adalah nomor 1 ya Bapak Ibu. Pak Karyanto, apakah ada Pak Karyanto? Ada, Pak. Oke, Pak, selamat telah memenangkan hadiah Terima kita kasih, saldo Pak. Saktiling. Sudah menjawab dengan benar nih. Jadi yang benar tuh yang nomor 1 ya Bapak Ibu. Bukan yang nomor 2. Emang bedanya dikit. Oke. Untuk pertanyaan kedua, akan sama seperti ini. Tapi dijawab dengan A atau B. Disiapkan ya Bapak Ibu. Oke, untuk pertanyaan kedua, silahkan dimunculkan kepada operator. Nah, jadi pertanyaannya, manakah yang merupakan logo dari PT SKK yang benar? A atau B? Untuk gambarnya 1, 2, 3. Silahkan. Oke, ada yang jawab A. Kok ada yang jawab 1 lagi? Ini bukan 1 dan 2 lagi ya Bapak Ibu. Ini udah A dan B. Oke, dan hitungan ketiga akan saya tutup. 1, 2, 3. Jawaban yang benar adalah A, Bapak Ibu ya. Yang warna merahnya ada di paling kanan, bukan yang warna hijaunya. Yang benar adalah Bapak Gandhi dari Puskop Cuina. Apakah hadir Pak Gandhi? Hadir. Silahkan. Oke, Pak Gandhi, selamat ya Pak telah memenangkan saldo Saktiling. Nanti akan kami hubungi untuk pengiriman saldonya. Ya, terima Selamat kasih. sekali lagi. Sama-sama Pak. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Tadi kan kita udah menjawab dengan 1 atau 2 atau A dan B. Untuk pertanyaan ketiga ini dijawab X atau Y Bapak Ibu ya. Jangan salah lagi. Karena sayang sekali nih kalau salah cara jawabnya. Pertanyaan ketiga adalah, silakan dimunculkan. Mana yang merupakan logo dari Sakti Center? X atau Y? Dalam hitungan ketiga akan saya munculkan 1. Belum ya. Ini pertanyaannya belum muncul, ini kenapa udah dijawab? Belum ya, belum. Oke, kita mulai lagi. Kita mulai. Dalam hitungan ketiga akan saya munculkan gambarnya. 1, 2, 3. Iya. Sudah muncul. Oke. Untuk jawaban yang tadi tidak saya hitung karena belum muncul ya pertanyaannya. Oke, ditutup untuk jawabannya. Yang paling cepat menjawab dan benar adalah Bapak Noviko Setiabudi dari Kopdit Bunga Tanjung. Selamat siang Pak Noviko. Halo. Apakah ada Pak Noviko? Oke, sudah hadir ya Pak Noviko. Selamat Pak Noviko telah memenangkan hadiah saldo Saktiling. Nah, untuk pertanyaannya sudah saya tutup. Hanya untuk 3 aja ya. Bapak Ibu tidak banyak-banyak. Oke, untuk gamesnya sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Kelihatannya sangat aktif Bapak Ibu ini, sangat semangat untuk games yang terakhir ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala partisipasi dan kehadirannya. Untuk Ibu Mening, saya ucapkan terima kasih lagi sebanyak-banyaknya Bu atas Terima kasih informasinya. Ya, sih Bu, atas informasinya dan juga sesi diskusi yang sangat menarik. Tadi kita sudah mendapatkan dari KKS Cibinong, mewakili dari pribadi, tim Sakti, dan juga Bu Ana Mening selaku narasumber. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu diperkenankan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mening untuk hari ini.